Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayati SPD dan rekan saya Priska Derma ST, CGP Angkatan 2 Kabupaten Bengkalis. Kami guru IPA dari SMP Negeri 1 Pinggir. Berikut ini kami akan menyajikan video proses pembelajaran berdiferensiasi dan yang terintegrasi kompetensi sosial emosional. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak bunda semuanya? Sehat, nak? Alhamdulillah sehat. Dalam pembelajaran kita IPA. Oh iya. Oke lah, sebelum kita memulai, baiklah, mungkin ada yang bisa memimpin doa kita. Siapa? Johan, bisa Johan? Halo Johan Satrio. Boleh dipimpin kelas kita Johan? Jangan lupa bunda yang mau masuk silakan pergi, kapan diizinkan. Iya. Ada yang masuk diizinkan. Doa sesuai agama aja. Iya benar sekali. Silakan Johan yang pimpin. Pasti bisa tahu itu. Ada kelas satu bunda. Selamat pagi Ananda, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabarnya semuanya? Ananda semuanya kelas 9 pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa Ananda? Ada yang masih ingat? Tentang sistem reproduksi. Sistem reproduksi. Ya, lebih spesifiknya tentang Reproduksi kekerasan penyakit pada sistem reproduksi. iya, penyakit pada sistem reproduksi manusia. Iya. Tentang penyakit sistem reproduksi pada manusia, apa yang Anda rasakan? Apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu lakukan? Begitu melihat gambarnya, begitu melihat penjelasannya, apa yang Anda rasakan? Arti biasa saja. Biasa saja melihat gambar-gambar seperti begitu. Coba tunjukkan ya, biar kita tidak bertabrakan berbicaranya. Ada yang mau ya Erin, apa yang kamu rasakan Erin waktu melihat mengamati tayangan gambar-gambar penyakit itu? Merasakan kayak takut saat penyakit kayak gitu. Iya, merasa takut jika terkena penyakit seperti begitu. Oke, terima kasih Erin. Ada yang mau menyatakan pendapatnya lagi? Oke, yang lain. Oke, Sinta. Silahkan apa ya nak ya? Ya, apa yang kamu rasakan Sinta? Apa Sinta yang Sinta rasakan nak? Cici ya. Jijik, iya benar sekali. Iya. Iya. Ada lagi. Yang dari cowok mungkin, yang dari laki-laki. Johan, silakan Johan. Ya, apa Johan? Berarti Ananda sudah bisa merasakan perasaan apa namanya itu Emosi kita ya. pikiran kamu. Jika saya mengalami hal yang seperti itu, saya melihatnya saja sudah ada rasa takut, Jijik, rasa mau muntah, ya. tidak selera makan bunda. Bagaimana apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan supaya saya tidak terkena penyakit itu? Oke. Oh, tidak, ya. Jaga diri, ya. Oke. Oke, ya apa lagi? Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Marilah kita merenung sejenak ya, merenung sejenak, merefleksikan diri dengan perasaan-perasaan yang ada pada diri kita yang kita rasakan. Kita merenung sejenak, kita hentikan dulu setiap kegiatan kita, fokus. Menggunakan teknik stop istilahnya namanya ya nak ya. Bunda Hayati bisa pimpin Oke. sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran kita.
Oke, anak bunda semuanya, bisa dengar suara bunda, nak? Ya, kita tadi udah mendengar ya dari Bunda Priska, juga kita tadi sudah mengeluarkan pendapat kita bagaimana ketika kita melihat gambar-gambar yang sudah ditayangkan atau sudah dibagikan kemarin ya, nak ya. Kita merasa jijik, takut, merasa pengen muntah dan sebagainya. Nah, itu emosi kita ya, nak ya. Itulah emosi. Kita kenal dengan emosi kita. Jadi emosi itu tidak hanya marah. Mungkin selama ini kalian mengenal emosi itu hanya marah ya. Emosi itu marah. Ternyata emosi itu banyak. Merasa takut, merasa sedih, merasa marah, merasa, dan banyak lagi emosi itu. Jadi kita emosi itu banyak. Jadi kita harus kenal itu apa itu emosi. Nah, tadi kita sudah dituntun oleh Bunda Priska. Nah, untuk memasuki kita pembelajaran kita selanjutnya, kita berenung sejenak ya, untuk merilekskan, untuk merefleksikan seandainya itu terjadi sama kita. Kita gunakan teknik stop namanya ya, nak ya. Nah, teknik stop itu sekarang caranya kalian duduk bagus-bagus dulu. Nah, coba sekarang duduk bagus-bagus. Boleh duduk bersilap ya, rilekskan badannya dan tidak membungkuk ya. Jadikan paha kalian itu sebagai tumpuan duduk. Ya, jangan membungkuk. Kalau membungkuk kan artinya punggung tuh sebagai tumpuan. Nah, tidak. Silakan lihatkan sama ibu apanya dulu, nak, wajahnya. Biar bunda bisa pantau cara kalian bergerak, udah pas enggak gitu. Nah, sekarang duduk bagus-bagus. Duduk bagus-bagus, rilekskan badan. Ayo semuanya, rilekskan badan kita, duduk bagus-bagus. Ya. Letakkan tangannya di atas paha. Kedua-dua tangannya letak di atas paha. Oke, semuanya hidup kamera dulu ya, bunda mau lihat. Ayo, nak, semuanya lihatkan dulu wajahnya sama bunda, nak. Rizwan, Arif, Ardi, Rizky, Sandi, semuanya. Sudah duduk tenang semuanya, duduk bersila. Duduk bersila ya, letakkan tangannya di paha. Lalu wajah menghadap ke depan. Boleh sambil tutup mata, boleh tidak. Tapi kalau mau konsentrasi, kita bisa tutup mata. Dah, siap semuanya? Oke, langkah pertamanya, dah letakkan tangan di atas paha kita. Badan tidak boleh membungkuk, rileks. Hilangkan semua pikiran berat kita. Dah, bunda mulai ya. Sekarang ambil nafas dalam-dalam. Bunda mulai dari hitungan 1 sampai 3 ya. Kita semua mengerjakan ya, sampai Bunda Priska juga ikut ya bunda ya. 1, 2, 3. Sekarang tarik nafas. Tarik nafas dalam-dalam, nak. Tarik nafas dalam-dalam. Lalu buang perlahan. Buang perlahan. Buang perlahan. Buang perlahan. Kosongkan pikiran. Hentikan sejenak kegiatan kita. Apa yang kita pikirkan, hentikan sejenak. Lalu tarik lagi. Sekali lagi nafasnya dalam-dalam. Boleh pakai tutup mata. Buang lagi, perlahan, 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 perlahan. Sekali lagi, ketiga kali. Tarik nafasnya lagi. Tarik nafas dalam-dalam. Buang perlahan-lahan. Nah, sekarang apa yang kalian rasakan sebelum dan sesudah kita melakukan teknik stop ini? Apakah ada terasa hilang rasanya sesuatu yang mengganjal atau merasa lebih plong atau bagaimana? Jadi rileks ya, nak ya. Jadi rileks. Ada yang lain? Jogi? Tenang, Bu. Alhamdulillah merasa tenang ya, nak ya. Merasa Relax, Bu. lebih rileks, iya benar sekali, kita merasa lebih rileks ya. Nah, kegiatan ini bisa kita lakukan yang apa, Ardi? Bagaimana, Ardi? Lebih santai katanya bunda. Oke ya. Nah, kegiatan stop ini ya, walaupun hanya sekian detik kita melakukannya, tapi ini bisa membantu kita untuk menghilangkan kejenuhan,
stres kita atau sesuatu yang mengganjal selama ini ya nak ya. Jadi Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara mencegahnya atau menanggulanginya. Ada kata pepatah mengatakan lebih baik apa? Mencegah dan mencegah daripada mengobati. Iya, luar biasa ya, lebih hebat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, tujuan pembelajaran kita, Anda sekalian, setelah kita mengamati informasi, gambar, menggali informasi baik itu dari buku, dari artikel, dari rekaman podcast. Prevention is better than cure. Apa itu maksudnya, Nanda? mencegah Mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini beberapa contoh. Berusaha menjaga kebersihan organ reproduksi. baik pada laki-laki maupun pada perempuan, apalagi sehabis buang air besar ataupun buang air kecil, atau bagi yang wanita sehabis menstruasi. Dan yang kedua apa, Nanda? Ini yang kedua. Di sini. Ya, menggunakan celana dalam yang bersih dan terbuat dari bahan katun atau teksturnya lebih lembut ya. Nah, sampai ke sini kita harus perhatikan. Yang ketiga apa contohnya? Jangan bebas dan mengkonsumsi obat-obatan berbahaya. Yang keempat apa contohnya, Nanda? Atau bisa kita sebutkan dia pola hidup atau pola hidup dan pola makan yang sehat. Kemudian apa lagi, Nanda? Nah, sekarang kita diskusikan ya, apa-apa saja yang menjadi upaya-upaya kita untuk menanggulangi penyakit pada sistem reproduksi. Nah, Angel, sunat pada laki-laki, Bunda. Oke, ya bagus. Dan kebersihan ya, keren ya. Sebagai Boleh pakai rekam suara saja. Nah, pandai kalian seperti apa? Nah, ini aksi ya nak ya. isi dulu ya. Aksi ini boleh kalian lakukan di jam kalau bisa di jam istirahat lah ya Bunda ya, di jam istirahatnya petugas kesehatan ya Bunda ya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita, mari kita simpulkan dulu ya pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar tentang apa, Nak? Upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Ya. Baik pada laki-laki maupun pada ya. Perempuan. Berbagai penyakit itu bisa kita hindari dengan mencegahnya. Penyakit pada sistem reproduksi itu bisa kita hindari dengan mencegahnya. Cara pencegahannya tadi ada beberapa macam ya. Salah satu contohnya tadi yaitu menjaga kebersihan organ apa nak? Reproduksi. Ya, kemudian secara umum ini ya, makan makanan yang sehat dan bergizi. Olahraga secara teratur. Apalagi itu? Teratur. Jauhi pergaulan bebas, Bu. Ya, katakan tidak untuk apa? No untuk narkoba. Dan masih banyak lagi. Ternyata dari hal-hal itu sudah kita dapatkan manfaatnya tadi ya. Apa saja tadi manfaatnya, Nak? Kita dapat belajar cara menghindari. Iya, belajar cara menghindari sistem reproduksi manusia. Nah, jadi kita sudah sadar diri dulu, oh ya, berarti saya harus menghindari. Ya kata Johan tadi, jauhi, ya, supaya jangan sampai kita merasa apa tadi yang dikatakan di awal tadi, merasa takut, merasa jijik, merasa mau muntah terhadap diri kita sendiri. Ya, jangan sampai itu kita rasakan. Jadi kalau tidak mau merasakan hal-hal yang seperti begitu,
maka kita harus mencegah, menghindari penyakit sistem reproduksi itu ya. Oke Ananda? Lebih baik dari Pak. Pilih salah satu yang Ananda bisa lakukan. Nah, jangan buat pusing-pusing atau jadi beban pikiran. Jangan ya, yang bisa Ananda lakukan. Oke Bunda, kita tutup dalam doa Bunda. Pelajaran kita pada hari ini. Marilah kita berdoa, semoga yang telah kita dapatkan pada hari ini bisa kita resapi, bisa kita manfaatkan bagi kalian nanti di depannya. Kita berdoa dimulai. Doa selesai. Selamat pagi buat Bunda yang saya sayangi. Pada saat ini saya ingin menjelaskan mengenai upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Chelsea Erendia dari kelas 93. Berikut penjelasannya. Sistem reproduksi pada manusia harus dijaga sebaik-baiknya. Selain untuk kesehatan, hal ini dilakukan sebagai salah satu cara kita mengagungkan ciptaan Tuhan. Penyakit pada sistem reproduksi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah kurang menjaga kebersihan organ reproduksi. Apabila kebersihan organ reproduksi kurang dijaga, akan dapat terjangkit oleh penyakit yang disebabkan oleh jamur, bakteri, ataupun parasit lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Perkenalkan nama saya Nulandari dari kelas 92. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Berikut penjelasannya. Sistem reproduksi pada manusia harus dijaga sebaik-baiknya selain untuk menjaga kesehatan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara kita mengagumi ciptaan Tuhan. Penyakit pada sistem reproduksi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah kurang menjaga kebersihan organisasi reproduksi. Apabila kebersihan organisasi reproduksi kurang dijaga,